Condro lan Kartika Haneksen. Penampakan atau tajalli Tuhan berikutnya, martabat wahdah. Pada martabat ini Nur Muhammad yang bernama Allah dan bersifat ketuhanan menurunkan diri menjadi Nur Muhammad yang bersifat kemakhlukan. Karena itu, cahaya ini tidak lagi sebagai Tuhan, tapi sebagai makhluk yang masih berupa cahaya. Disinilah terjadi proses penciptaan, sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Arabi dalam Pohon Kejadian. Dalam martabat inilah terkumpul benih-benih pohon kejadian yang terus mengalir. Benih tersebut berasal dari cahaya satu yang berasal dari zatnya. Jadi sangat jelas bahwa benih-benih kejadian ini berasal dari cahaya Tuhan. Setiap gerakan, setiap tindakan, perkataan, pemikiran, dan angan-angan semuanya bermula dari benih tersebut. Tidak ada satu gerakan pun dari makhluk yang terlepas dari benih tersebut. Sehingga Raden Ngabei Ranggawarsita menganggap semua makhluk sebagai anak-anak Tuhan karena berasal dari benihnya. Dalam martabat ini, Tuhan melahirkan kehendaknya. Kehendak atau irodat tersebut disalurkan dalam setiap benih kejadian. Kemudian, tumbuhlah benih itu menjadi akar yang menjalar ke bawah. Akar atau kehendak Tuhan inilah yang menjadi pondasi setiap ciptaan. Jadi, segala sesuatu memiliki akar kejadian yang berada di bawah kendali Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan merupakan ketetapan pasti atau takdir. Tuhan menyimpan takdir tersebut di suatu tempat yang tersembunyi, sehingga tak seorang pun mengetahuinya, kecuali orang-orang tertentu yang diberi kekuasaan untuk mengetahui. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 20, yang penggalan artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dengan adanya takdir, benih tersebut tumbuh menjadi batang. Batang ini mampu tumbuh karena memiliki kemampuan atau kudrat yang berasal dari kudrah Gusti. Sehingga tinggi batang bisa naik, bisa bercabang menjadi dua. Inilah sifat makhluk sejati yang bercabang menjadi dua
dan saling berpasangan. Tuhan menjadikan makhluk dengan berpasangan sebagai tanda kekuasaan dan kebesarannya. Tuhan memerintahkan agar manusia mengenal kedua sifat yang saling berlawanan ini. Dalam Al-Quran ada firman Tuhan, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Ayat ini menjadi petunjuk bagi manusia agar tidak terjebak dalam penampakan kemakhlukan yang mempunyai dua pasangan. Manusia yang masih mengagungkan salah satu sifat pasangan dan mengesampingkan sifat lainnya, ia akan tersesat. Inilah martabat yang bersifat kemakhlukan, namun masih menjadi satu dan belum terpisahkan. Semua kejadian makhluk masih berbentuk konsep yang tersimpan rapi dan terjadi di sisi Tuhannya. Selanjutnya yang keempat adalah alam arwah. Konsep atau skenario Tuhan tidak akan nyata jika tidak dimasukkan dalam suatu wadah. Proses penampakan atau tajalli Tuhan berikutnya adalah menciptakan wahana bagi kehendak-kehendaknya. Dalam martabat ini, Tuhan menciptakan makhluk yang sangat halus, yakni roh yang menjadi sarana kehidupan. Awalnya, roh tersebut masih satu, hingga akhirnya terbagi-bagi. Bagian-bagian roh itu siap untuk mengisi tiap-tiap bentuk yang akan diciptakannya kemudian. Selanjutnya yang kelima, alam misal. Keberadaan roh sebagai sarana sumber kehidupan tidak akan ada gunanya bila tidak ada sesuatu yang dimasuki. Tuhan menciptakan beberapa bentuk ciptaan melalui penurunan diri dengan mengambil Nur Muhammad sebagai bahannya. Inilah makhluk sejati, tapi bukan Tuhan karena berasal dari Nur Muhammad yang bersifat kemakhlukan dan tidak berasal langsung dari zat Tuhan. Ciptaan dalam alam misal berupa makhluk-makhluk halus atau gaib, namun nyata bentuknya. Malaikat, jin, setan, iblis, jiwa, surga, neraka, dan sebagainya. Roh-roh akan datang dan memasuki setiap bentuk gaib tersebut sehingga mereka hidup. Yang keenam, alam ajsam. Bentuk-bentuk gaib pada alam misal masih dianggap kurang sempurna. Karena itu Tuhan menurunkan diri dari penampakan terluar berupa benda-benda jasmani. Sehingga terlihatlah beragam materi dengan segala pernak-pernik di dalamnya. Inilah hijab atau dinding penghalang yang paling besar untuk melihat Tuhan, karena dalam setiap materi tersebut dibungkus dengan syahwat.
kebanyakan manusia akan tertipu dan sulit untuk kembali ke asal-usul dirinya apabila terlena oleh penampakan fisik ini. Yang ketujuh atau terakhir, alam insan kamil. Pada akhirnya, Tuhan akan menurunkan diri menjadi manusia sempurna sebagai gambaran dirinya yang sempurna. Melalui manusia sempurna inilah dia menikmati hasil ciptaannya. Karena itu, manusia dibekali akal dan hati sebagai sarana kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Kelebihan utama manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk menampung kehadiran Tuhan, sehingga menjadi wakil atau khalifah baginya. Melalui manusia sempurna inilah harapannya untuk mengenal dan dikenal bisa terlaksana. Akal manusia merupakan singgasana kemakmuran Tuhan. Hati manusia singgasana kemuliaan. Dan kemaluan manusia singgasana kesuciannya. Ketiga bagian tubuh manusia ini menjadi sarana vital kehidupan sebagai tempat hadir Tuhan untuk menikmati keelokan hasil karyanya. Syekh Siti Jenar menjelaskan keadaan dan rupa Tuhan ini ketika ia menjawab pertanyaan Sunan Kalijogo yang disampaikan oleh Sunan Tembayat. Namun, bagi Syekh Siti Jenar, pertanyaan itu teramat mudah sehingga ia menyuruh muridnya yang bernama Ki Bisono untuk menjawabnya. Saat menyampaikan jawaban Syekh Siti Jenar, Ki Bisono berkata, Allah menciptakan alam semesta ini adalah kebohongan belaka. Sebab alam semesta ialah barang baru. Sedangkan Allah tidak membuat barang baru yang berwujud. Seperti dalil tidak berkehendak menciptakan barang yang berwujud. Adapun terjadinya alam semesta ibaratnya adalah menemukan keadaan. Alam semesta ini merupakan la awalan atau tiada berawal. Lalu Ki Bisono melanjutkan, adapun tentang tempat rumah Hang Hyang Widi bukan merupakan hal yang sulit. Sebab Allah sejiwa dengan semua zat. Dat wajihul wujud ialah tempat tinggalnya. Seumpama manusia, tanahlah rumahnya. Adapun tentang rupa yang maha suci, pada kitab Ulumuddin memberitahukan lahiriah manusia itu rupa Hang Hyang Widi, batiniah manusia itu rumah Hang Hyang Widi. Syekh Siti Jenar sangat memahami tentang hakikat Tuhan dan makhluk. Menurutnya, pada dasarnya makhluk itu tidak diciptakan, namun sebagai penampakan Tuhan. Ia bukan barang baru yang ada karena diciptakan, tapi sebagai wujud baru yang menemukan keadaan. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang rumah Tuhan juga senada dengan Ronggo Warsito. Menurut mereka, rupa Tuhan adalah lahiriah manusia. Kepala manusia ialah bentuk kesejahteraan Tuhan. Dada manusia adalah kemuliaan Tuhan, dan kemaluan manusia ialah bentuk kesucian Tuhan. Di dalam ketiga tempat itulah Tuhan bertahta. Karena itu, manusia harus menjaga dan mempergunakan ketiganya dengan baik. Jangan sampai dipergunakan sebagaimana
tidak sebagaimana mestinya.